Ibu Sapitri menderita sakit MAH yang cukup kronis. Dalam waktu 3 bulan sudah 4 kali opname, bahkan sudah melakukan endoskopi dan menempuh berbagai cara pengobatan. Tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan. Rasa sakitnya tidak hilang, badannya lemas seperti tidak bertulang. Nama saya Sapitri, saya penderita MAH kronis. Sebenarnya saya sakit MAH dari usia 12 tahun. Selama dari 12 tahun sampai saya berumur 48 tahun itu nggak pernah yang namanya sampai separah ini rasa sakitnya gitu. 7 bulan yang lalu saya itu mengalami luar biasa sakit yang membuat saya sudah merasa putus asa. Dalam waktu 3 bulan itu saya sudah 4 kali opname. Akhirnya saya masuk satu rumah sakit yang memang rumah sakit terbaik di Jakarta. Sampai akhirnya di endoskopi. Setelah itu juga dikasih dokter obat. Pulang dari rumah sakit juga nggak ada perubahan. Yang saya pikirkan bahwa umur saya di situ gitu. Jadi tuh nggak tahu mungkin petunjuk dari Allah gitu kan. Saya lihat di situ ada pengobatan sinseling. Saya datang ke sinseling itu kondisi saya udah parah. Dalam kondisi putus asa, Ibu Sapitri menemui saya. Beliau menceritakan kondisi kesehatannya. Cukup miris saya mendengarnya. Setelah saya lakukan diagnosa atau pemeriksaan, ternyata lambungnya memang bermasalah. Wajahnya pucat pasi, tidak berenergi, lemas, lunglai, tak bertenaga. Begitu nyampe sini, saya bilang sama Pak Sinse, Pak, saya mau pingsan. Itu datang saya udah nggak gini, saya datang udah gini. Sebagai seorang Sinse, saya ambil langkah cepat. Saya khawatir beliau pingsan jika terlambat penanganan. Saya beri herbal untuk Ibu Sapitri. Saya diamkan sejenak. Setelah merasakan ada kekuatan, barulah saya lakukan terapi. Kini Ibu Sapitri sudah jauh lebih sehat. Tepatnya setelah dilakukan 2 kali terapi. Pak Sinse langsung kasih saya 3 butir obat. Langsung minum obat itu. Aneh gitu, kok ada yang berubah gitu, ada kekuatan. Ada perubahan di perut, kan luar biasa saya pikirkan. Yang terus digini-giniin ya, ditoto gitu ya. Nah udah gitu Pak Sinse bilang kasih semangat masa sembuh. Kata Pak Sinse, ini sih ibu katanya nggak seberapa katanya. Yang perutnya sampai lengket aja pun ada kata Pak Sinse gitu. Mudah-mudahan ibu sembuh. Pertemuan pertama beliau langsung merasakan ada perubahan. Seminggu kemudian datang lagi untuk kedua kalinya. Hasilnya luar biasa menyenangkan. Badannya tampak sehat, segar, bugar, seperti tanpa ada keluhan. Dan kini pertemuan yang ketiga, beliau sudah banyak bercerita. Saya kesini ketiga kali, bersyukur banget kepada Allah. Mungkin Allah memang kasih saya punya umur. Allah menunjukkan jalan. Saya ke sinseling untuk menemukan jalan untuk bisa lebih mendidik anak-anak saya. Saya berterima kasih dengan adanya pengobatan di sinseling ini bisa membuat saya punya semangat hidup kembali, Pak. Tadinya udah nggak punya semangat hidup saya mah. Udah rasanya nih gimana nih gitu. Udah mikirin mati aja, Pak. Tingkat cemasnya itu udah terlalu tinggi. Tinggi banget tingkat cemasnya. Setelah merasakan kesehatan yang lebih baik, Ibu Sapitri menaruh harapan besar agar klinik pengobatan sinseling yang saya kelola dapat berkembang dengan baik, memiliki cabang yang banyak, dan saya hanya mengucapkan amin, amin, ya robbal alamin. Semoga doanya diijabah, karena sebagai manusia biasa, saya pribadi terpanggil untuk dapat membantu mengobati sebanyak mungkin orang yang membutuhkan saya. Tidak hanya di kota besar, tapi saya juga ingin mengabdikan diri saya di daerah-daerah. Pelan tapi pasti, semoga terwujud. Ya itu tadi saya berharap sinseling bisa membuka banyak cabang di seluruh Indonesia supaya rakyat Indonesia bisa mendapatkan manfaatnya. Karena saya merasa ada perubahan, ada kesembuhan. Untuk itulah saya selalu bilang kepada siapapun yang sakit, saya bilang daripada hanya menghabiskan uang, ya kesinilah, insya Allah merasakan manfaat yang luar biasa, itu aja. Menurut saya, pada jiwa pengobat tidak baik jika tidak memiliki naluri melayani dan menyayangi, maka tidak mungkin saya bersikap yang tidak baik pada pasien-pasien saya. Ibu Sapitri sudah merasakan sendiri perbedaan sebelum terapi dan setelah terapi. Masya Allah, ya. Saya bertemu dengan Sinse itu yang tadinya saya pikirkan
Ya saya kan ngelihatnya di iklan orangnya kayaknya sangar ya, terus ada karatenya gitu ya kan. Saya pikir wah ini sadis nih orangnya gitu kan. Tadinya gitu nih gitu. Nah udah setelah ketemu bagus, ramah gitu, yang jadi kita pun rasanya mau ngeluarin unek-unek gitu, nggak takut-takut. Pasien selanjutnya namanya Bapak Bobi Lestaluhu. Usianya 45 tahun. Sejak 1,5 tahun yang lalu menderita keluhan saraf kejepit. Akibat keluhannya ini, nyaris semua aktivitas terganggu. Mau tidur kesakitan, bangun tidur lebih sakit lagi. Mau mandi juga merasakan kesakitan yang luar biasa. Nama saya Bobi Lestaluhu. Umur saya 45 tahun. Saya mempunyai penyakit yaitu saraf kejepit. Penyakit saya ini sudah saya rasakan udah 1,5 tahun. Pada saat saya mau tidur, benar-benar tidak bisa tidur. Saya berputar ke kiri ataupun mau bangun itu saya rasa sakit sekali. Apalagi setelah saya bangun tidur, mau mandi pun kita terasa nyerinya sekali, sakit sekali. Yang paling yang saya rasakan sakit itu pada saat saya batuk. Batuk itu saya rasa nyeri, terutama di pinggang. Menurut pengakuannya, rasa sakit yang dideritanya sudah menjalar sampai ke paha bagian belakang, kaki dan betis. Dengkulnya pun merasa ngilu. Kondisi sakit seperti ini menyebabkan Pak Bobi berhenti aktivitas. Saya udah agak mulai parah itu, sakit saya udah menjalar ke paha belakang dan betis dan kaki. Rasa dengkul saya udah mulai rasa linu. Pada saat saya sakit, saya tidak bekerja, saya melihat itu acara TV ya kalau nggak salah itu. Nah itu ada salah satu pengobatan Senseling. Saya langsung cari alamat itu. Nah saya datang ke Senseling, saya ceritakan permasalahan sakit saya. Ketika kami minta komentar mengenai terapi, dia mengaku enak setelah dilakukan penotokan di beberapa bagian di punggung. Malamnya bisa tidur nyenyak, bangun tidur terasa enak, rasa sakit hilang sama sekali. Penglihatan juga terasa lebih jelas. Pengobatannya cukup enak kalau saya rasakan, terutama pada saat kunjungan pertama saya ditotok atau diterapi, terutama dipegang di kepala. Di kepala itu saya ditotok, dipijat, habis dari kepala, dari kaki ya, di kaki saraf-saraf saya diperbaiki. Nah, pada saat pertemuan pertama saya pulang. Malam itu saya merasakan saya tidur udah mulai nyaman, pagi nyaman sampai hari Minggu. Hari Minggu pun saya nyaman, saya coba lagi. Saya dipijit lagi dan saya merasakan itu penglihatan saya juga udah cukup jelas. Sebelum terapi, dia mengaku tidak bisa duduk lebih dari 2 menit. Tapi setelah terapi dan minum ramuan klinik Sinseling, semua itu hilang. Contoh, saya duduk seperti ini sebelum saya berubah Sinseling, saya udah tidak bisa, 2 menit pun udah pinggang saya udah merasakan sakit sekali. Tapi semenjak saya dikasih 3 obat ini, terutama herbal dan kedua obat untuk saraf kejepit dan ini vitamin, saya dikasih sama Sinseling, cukup alhamdulillah. Sebagai pengusaha, beliau menyarankan kepada karyawannya untuk berobat ke klinik Sinseling, apapun yang dideritanya. Baginya, uang bisa saja dicari dimanapun dan kapanpun. Tapi yang paling utama adalah kesehatan. Ya, untuk bagi kawan-kawan saya atau pekerja saya yang teman-teman bekerja atau di rumah atau pemirsa, siapa yang mempunyai penyakit seperti saya, tolonglah datang ke Sinseling. Kalau untuk duit kita bisa cari, tapi kesehatan kita tidak bisa jaga. Daripada kita terlambat nanti, ya kita jangan sampai merasakan yang kita nggak inginkan adalah kelumpuhan. Kelumpuhan kita tidak bisa mengobatin tidak bisa mencari nafkah untuk anak istri. Sinseling, saya ucapkan saya terima kasih, saya telah datang di sini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat Sinseling, good luck. Sinseling juga terkenal memiliki herbal yang manjur. Kami menggunakan ramuan herbal Tiongkok yang sudah terbukti efektif secara turun-temurun dalam pengobatan tradisional TCM. Pemberian ramuan herbal kami sesuaikan dengan pola tubuh setiap pasien sehingga manfaatnya tepat dan langsung memberi reaksi. Terus kaki ini dulu kan saya suka nonton TV kan, atau sholat duduk. Nah, kalau mau ini diangkat dulu. Nah, sekarang seketika setelah minum ramuan, badan menjadi segar, keluhan menjadi hilang.
Kami juga menggunakan ramuan khas Indonesia seperti jahe atau gansiang pada pasien yang menderita tinggi gula darah dan tinggi kolesterol. Kami sertakan sambiloto, dalam bahasa Tionghoa dikenal sebagai Chuan Qian Lin. Rasanya sangat pahit, tetapi khasiatnya sangat kuat sebagai anti radang dan imunostimulan. Sambiloto juga bagus untuk peningkat daya tahan tubuh dan antivirus alami. Bagi penderita emah atau yang mengalami gangguan pencernaan, pengobatan Sinseling memberikan herbal daun dewa atau sabung nyawa, temulawak, dan kunyit. Herbal ini kami racik seperti ini dalam bentuk kapsul agar praktis cara mengonsumsinya. Herbal Sinseling, ramuan khas Tiongkok untuk Indonesia. Jika Anda menderita komplikasi, datang kemari, kami beri solusi. Satu bulan yang lalu, saya kedatangan pasien bernama Bapak Agus Sucipto. Beliau menderita penyakit prostat sejak 2 tahun yang lalu. Kondisi ini menyebabkan dia bisa buang air kecil sampai 30 kali dalam waktu 1 malam. Keluhan lainnya adalah rasa sakit jika jongkok. Ketika jalan pun harus pelan-pelan. Dan yang paling mengganggu adalah rasa sakit ketika sujud waktu sholat. Nama saya Agus Sucipto. Sakit saya sudah 2 tahun kena penyakit prostat. Belok kanan, kiri sakit, terus kalau sholat juga sujud sakit. Jalan juga pelat. Waduh, kayak orang mau beranak kayak gimana sih? Kering, kayak nganjel gitu. Di bawah sini, kayak di dalam peranakan. Terus banyak buang air kecil lagi Pak tiap malam Pak. Kencing ada 1 malam 30 kali gitu ada Pak. Pulak balik kamar mandi, nggak bisa Pak kalau sakit. Keringnya bukan main sakit Pak, sakit sesudahnya. Rasanya pengen pipis terus Pak. Peras lagi kencing memang keluar. Kencing terus Pak. Berapa menit kemudian kamar mandi baru dia tidurnya kurang nikmat gitu Pak. Jadi kita rasa hidup nggak enak. Kayaknya gimana ya? Kayaknya muka ketekuk terus gitu, nggak ada muka gembira gitu, sakit. Kita ngerasa, orang nggak ada yang tahu Pak, kita ngerasain sakit. Tapi sudah berobat di sini agak jarang saya. Paling 6 kali gitu, agak berkurang lama-lama sekarang enggak. Sekarang udah enggak Pak. Ketika berkonsultasi dengan pihak medis, dia diberitahu bahwa sekitar 80% laki-laki menderita keluhan yang sama dengan dirinya. Kemudian dianjurkan untuk tidak terlalu sering menahan kencing, karena berakibat fatal pada buruknya kesehatan organ vital ini. Maka saya cari jalan keluar supaya nggak ada operasi. Kan dokter udah bilang Pak, di operasi darahnya banyak Pak. Dia pas bilang begitu, dokter pernah bilang, karenanya di dalam adanya gitu. Saya ngeri juga dokter ngomong begitu. Dia rasanya udah nggak ada gairah hidup kayaknya Pak, lihat kayak gitu nggak ada gairah hidup, udah putus asa Pak. Saya udah nyerah aja lah. Gimana aja lah, udah tua ini saya pikir gitu. Laki-laki 80% penyakitnya itu Pak. Dokter bilang begitu, 80% laki-laki kena penyakit prostat. Kalau sesudah tua, makanya jangan ditahan kencing tuh kalau bisa. Masih muda-muda suka begitu orang. Jadi saya sudah berobat 2 tahun ke dokter, minum obat terus, ya nggak baik-baik, hasilnya dapat lihat di TV kesini. Menurut pengakuan Pak Sucipto, setelah terapi 2 kali dan rutin mengkonsumsi herbal dari Sinseling, badannya semakin segar. Kejadian yang paling melegakan adalah ketika melihat butiran daging keluar bersama dengan air kencingnya. Jumlah daging seperti sate itu ada 4 butir. Keluar saat kencing pagi 2 butir dan keluar kencing malam 2 butir. Habis itu terapi enak Pak. 1 kali itu terapi, saya minum obat sampai seminggu kan. Sesudah agak mendingan, saya balik lagi ke sini Pak. Sesudah terapi yang kedua kali, pas saya minum udah hampir terakhir obatnya mau habis, itu baru keluar Pak penyakitnya itu Pak. Pas saya kencing keluar darah gitu, nggak lama ada keluar kayak sate gitu, ada 4 biji Pak. Pagi sama sore itu. Nah itu agak mendingan pas keluar itu. Wah banyak Pak, banyak kayaknya Pak. Kencing banyak Pak. Banyak darahnya Pak. Iya 3 kali, cuma 3 kali keluar deh Pak. 3 kali keluar kencing tuh darah semua itu. Baru keluar itunya, itunya urat dagingnya keluar tuh Pak. Sesudah darah. 4 ada 2 kali sih. Kayak sate gitu Pak. Jadi saya lihat begitu, saya perhatikan gitu kayaknya daging gitu yang keluar. Enggak, enak aja ser gitu. Malah enak bebas gitu Pak. Plong gitu rasanya. Karena udah berobat banyak kali, udah minum obat terus kali ya Pak ya. Begitu nggak terasa sakit. Enak malah dia keluar, berasa mulai lega saya. Saya bilang waduh dari sini saya sembuh. Siang pagi 2, sore 2, nggak langsung. Udah nggak berdarah lagi, udah enak. Udah enak kencing juga enak, udah bebas, udah nggak ada terasa. Kegiatan ini yang ikut terganggu adalah
Jika harus naik motor, menurutnya nggak tahan sakitnya pas ada lubang di jalan. Bahkan dia menceritakan pernah memilih jalan kaki daripada naik motor karena sakitnya itu yang luar biasa. Tadinya nggak bisa saya bawa motor, sakit Pak. Sekarang udah baik, aku jalan-jalan Pak. Udah normal kembali Pak. Tadinya kalau kena bantingan polisi tidur Pak, aduh Pak. Aduh, nggak enak banget ya Pak. Udah gimana gitu, udah nggak enak ya. Kalau kena bantingan polisi tidur, aduh. Pernah saya diajak ke Bekasi sama adek, keponakan naik motor ke Bekasi. Saya bilang, saya jalan aja nih, kamu aja naik motor deh. Nggak kuat saya bilang. Kan jauh, nggak bisa daripada saya sakit. Udah kamu pergi deh, saya jalan aja. Jalan saya pelan-pelan Pak. Naik mobil juga saya nggak kuat. Tuh kalau udah kena penyakit itu Pak, sakit. Ketika kami meminta koreksi atas pelayanan di klinik kami, Pak Sucipto justru menjawab bagus, bagus, dan bagus. Dan yang paling membahagiakan kami, tim di klinik Sinseling adalah pengakuan sehat Pak Sucipto. Ya bagus Pak, layanannya bagus Pak. Bagus, layanannya bagus, terus obat-obatnya juga bagus lah. Memang sudah di ini sama dia kali Pak. Obat-obatnya gitu, penyakit ini gitu. Nggak ada lagi Pak rasanya Pak. Udah enak aja Pak. Nggak, normal. Udah biasa lagi. Udah bisa. Mau gimana aja udah bisa. Mau main badminton lagi saya Pak, bakalan. Saya kan pemain bulu tangkis. Selama 2 tahun saya berhenti karena sakit Pak. Atas kesehatan yang didapat saat ini, Pak Sucipto pun mengajak masyarakat untuk berobat ke klinik Sinseling. Ya ada teman-teman kita atau saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang baik itu kalau bisa berobat prostat, berobat ke sini aja lah. Saya yang sudah ngerasain. Nah, sekarang saya udah sembuh, alhamdulillah bisa normal kembali Pak. Ya mudah-mudahan biar maju lah Pak. Soalnya betul-betul obatnya baik sih gitu ya. Berarti memang betul bagus Pak. Kalau menurut saya Pak, ya berterima kasih sama Singsel lah. Dari Allah juga yang menentukan ya. Sudah dari petunjuknya saya ketemu di sini. Ketemunya di sini kali saya Pak. Karena dari Allah menunjukkan di sini dapat penyembuhannya Pak. Kini Pak Sucipto merasa tidak ada kendala dalam beraktivitas. Ini menjadi salah satu bukti bahwa terapi yang kami lakukan sangat efektif. Dengan melakukan totok saraf di bagian manapun, maka apapun keluhannya bisa kembali sehat. Misalnya nyobain kopi aja dikit langsung ini sakit, kayak ditarik-tarik gitu, nyut gitu tuh. Dia lambungnya kalau kambuh suka meriang. Dia sakit panas di sini. Apalagi kalau cuaca berubah kan hujan, itu nggak enak banget kalau badan saya langsung. Iya langsung dingin aja gitu nggak tahan. Kalau orang mah pakai begini doang, kalau saya mah pakai jaket masih dingin. Setelah terapi 3 minggu yang lalu, perubahan langsung dapat dirasakan. Naik tangga sudah enak, tidak merasa sakit, jantungnya pun terasa lebih kuat. Keuletan Bapak Rasidin dalam melakukan pengobatan telah mendapat apresiasi dengan baik. Bukti apresiasi yang paling nyata datang dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, yaitu berupa kesehatan yang jauh lebih baik. Baru 3 minggu lalu berobat ke sini. Ya tiap minggu datang ke sini, soalnya saya hari Minggu doang yang nggak kerja gitu. Lebih enak itu dada dibawa lari naik tangga gitu. Tadinya baru di atas tangga udah sakit, tapi itu enggak, udah enak gitu. Ada perubahan, langsung ada perubahan dari pertama juga. Paru-parunya kayaknya udah enakan sekarang, udah mendingan, ada pengembangan. Terutama jantung. Tadinya kan kalau misalnya kita ngeluarin tenaga dikit langsung sakit ini. Misalnya kita meres baju ya, langsung sakit ini. Tapi sekarang enggak, ada perubahan.
itu di jantung. Ya cobalah ikutin jejak saya gitu apa. Ya emang ke dokter mulu kan nggak tentu. Cobalah ke sini. Saya juga alhamdulillah ada kemajuan. Iya, kalau punya penyakit jangan patah semangat. Kita kudu berusaha. Atas komplikasi yang dikeluhkan, menurut Bapak Rasidin, klinik pengobatan Cinciling terbukti siap membantu berbagai macam penyakit atau keluhan apapun akan dituntaskan, termasuk penyakit yang beliau derita saat ini. Adik Raditya ini usianya baru sekitar 8 tahun. Awalnya sering menderita panas, pilek, batuk, bahkan sering demam. Setelah diperiksa ke medis, ternyata didiagnosa menderita plek paru-paru. Dalam usia yang sangat muda ini, diputuskan harus mengkonsumsi obat selama 8 bulan. Ternyata cerita kesehatan adik Raditya ini cukup panjang. Berikut ini penuturan sang ibunda. Nama saya Sunarni, tapi yang sakit anak saya Raditya, 8 tahun 2 bulan. Batuk, sering demam, pilek, terus ya diperiksakan ke medis, ternyata kena plek paru-paru. Udah dari umur 9 bulan berobat ke medis ya, sampai 11 bulan. Itu sudah sembuh, udah nggak ada keluhan lagi. Anaknya juga udah sehat, gemuk badannya. Pas umur 4 tahun terinfeksi lagi. Terus berobat lagi sama dokter yang tadinya itu tanganin lagi gitu ya, dokter yang sebelumnya. Itu udah sembuh, berobat 8 bulan, jalan 6 tahun tuh kena lagi. Batuk lagi sampai 4 bulan. Saya bawa ke poli paru-paru, pas diperiksa akurat, ternyata masih ada. Kalau ke dokter polinya, ke dokter paru-paru itu juga cuma dikasih obat keluhan aja, misalkan batuk, pilek, cuma dikasih obat itu aja. Jadi nggak ada obat paru-paru gitu. Putus asa, apalagi kemarin waktu dokter paru-parunya itu menyatakan udah obatnya nggak bisa lagi ngobatin ya, saya bingung banget mau kasih obat apa lagi gitu, kemana lagi harus berobat gitu. Kasihan kalau lagi kambuh gitu, dengernya nggak tega. Dalam kondisi bingung yang amat sangat, sang ibunda mengajak Raditya berobat ke klinik Cinciling. Diterapi sama obat herbal, ya obat plek paru-paru itu, madu sama stamina 3 kali, sehari 3 kali, sekali minum. Kalau yang untuk paru-paru itu 1-1, kalau yang stamina itu sekali minum 2 kali 3 kali. Setelah menjalani 6 kali terapi, mulai nampak ada perubahan. Sesak napasnya sudah tidak terdengar lagi, pola makannya bagus. Sang ibunda pun merasa sangat bahagia sekali melihat anaknya sudah ceria. 6 kali jalan ke 7 ini yang ke-7 ya. Makan bagus, pola makannya. Ya kalau capek itu timbul batuk gitu, asal kecapean, terus salah makan, sama apa ya, kehujanan gitu dah, dingin ya, hawa dingin lembab gitu. Alhamdulillah udah ini sesak napasnya udah nggak kedengeran lagi. Tadinya kan waktu belum kena herbal ini ya, kalau tidur napasnya bunyi gitu, walaupun nggak batuk. Nggak tahu, nggak sakit enggak dadanya, sesek enggak? Enggak. Kadang saya tanya juga dadanya sakit enggak, ada nyeri enggak? Harapan yang selalu dipanjatkan untuk sang buah hati adalah kesembuhan yang sempurna 100%. Ya pengennya benar-benar sembuh total. Ya setiap sholat ya pasti mendoakan, terutama pengen kesembuhan itu aja mas. Sembuh, anak saya sembuh, diangkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya itu. Sedih kalau pas ngungkapin doa itu rasanya pasti menangis gitu. Yakin saya mudah-mudahan, soalnya saya bilang juga, saya pernah tanya bisa nggak sih saya diobatin, anak saya bisa, insya Allah bisa Bu, bisa sembuh. Jadi menguatkan saya gitu, jadi saya yakin. Walaupun kami merasa belum optimal dalam memberikan terapi pengobatan, tapi sang bunda menyatakan terima kasih atas perbaikan kesehatan yang didapat oleh sang buah hati. Saya terima kasih pada klinik Sinse pengobatan alternatif ini udah menolong anak saya. Ya mudah-mudahan ke depannya Sinse banyak membantu orang-orang yang membutuhkannya dan sukses. Ibu Sukarni merupakan pasien dengan keluhan sakit MAH kronis.
lambung terasa kembung, gastritis tinggi. Meskipun sudah keluar masuk berobat di tempat medis. Nama saya Ibu Sukarni. Awalnya saya sakit lambung, mah kronis lah. Terus di endoskopi katanya gastritis kronis gitu. Terus saya dirawat di rumah sakit 4 hari. Perasaan saya udah berobat yang dokter paru, dokter penyakit dalam, dokter kok masih aja rasanya nggak enak perutnya gitu, lambungnya gitu. Saya waktu nonton TV itu ngelihat ada iklan itu apa Sinseling itu. Pertama kesini terus diterapi. Lah, di dalam terapi itu saya merasa nyaman maksudnya. Kini justru mendapatkan perubahan yang sangat signifikan setelah melakukan terapi di klinik kami. Perubahan yang sangat dirasakan cukup cepat. Setelah diberikan ramuan, herbal, dan dilakukan penotokan, reaksinya langsung memberikan kenyamanan. Rasa pusing hilang, dan makan pun terasa lebih enak. Terus kesini itu ada rasa perubahan gitu, ada rasa punya keyakinan lah, insya Allah gitu ya. Antara terapi dengan pengobatan disatukan, mungkin ada penyembuhan. Udah pertama datang seminggu ada perubahan, terus datang lagi. Sampai 3 kali saya, alhamdulillah enak, pusingnya juga udah nggak ngerasain pusing gitu, makannya juga enak gitu, udah alhamdulillah saya bersyukur sekali, tadinya tersiksa sekali. Kondisi mengkhawatirkan terjadi jauh-jauh hari sebelum terapi. Jika mahnya kambuh, maka badan terasa menggigil, meriang, dan keluar keringat dingin. Ulah hatinya nyeri sampai keringat dingin gitu. Liang ya ada lah ya, berjam-jam kalau nggak terus dibawa ke dokter misalnya nyari obat lagi kayak gitu. Obat itu masuk itu enakan, tapi nanti setelah udah berapa ini ntar begitu lagi begitu. Tapi setelah minum obat dari sini ada rasa yang dirasa udah pelan tapi gimana ya, hilang gitu loh. Bicara mengenai pelayanan terapi, Ibu Sukarni merasakan terapi di klinik kami masuk akal. Pada saat dilakukan terapi, seperti menghubungkan sel yang satu dengan sel yang lainnya, dan menghidupkan kembali sel-sel yang mati. Alhamdulillah. Pelayanannya sih bagus. Di antara satu syarat dengan syarat yang lain itu, teliti nggak sampai ada yang loncatan gitu loh, kelewat dari terapinya itu bisa melancarkan darah untuk mengobati hal-hal yang lain, maksudnya mengobati sel-sel yang tadinya mati barangkali ya, yang tadinya lemah bisa jadi kuat, jadi sembuh, insya Allah gitu. Melihat perubahan pada sang istri, suami yang selalu mendampingi pun merasa tenang. Berikut ini penuturannya. Alhamdulillah gitu, pertama kita di sini kita ada berobat, alhamdulillah. Sepulang itu kita kan dikasih obat. Nah, dikasih obat kan obatnya ada berapa botol itu ya. Kalau obat itu alhamdulillah kondisinya terus agak gimana Pak? Udah itu ada Pak, ada lumayan ini Pak, udah agak entengan badan gitu. Dalam hati sebagai suami ya merasa gitu merasa tenang, merasa senang gitu. Tapi kalau lagi mengeluh lagi, aku ya sedih juga ya. Buat Bapak Ibu yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba aja di terapi Sinseling sini. Ya barangkali memang petunjuk dari Allah, ada kesembuhan di situ. Kebahagiaan dan keharuan pasangan ini pun terpancar seketika tatkala menyampaikan rasa terima kasih di antara keduanya. Sang suami dianggap sebagai pendamping terbaik dalam hidup dengan Ibu Sukarni. Begitu juga sebaliknya. Ibu Sukarni adalah istri sekaligus ibu yang terbaik buat anak-anaknya. Demikian tayangan dari Klinik Sinseling yang kami sajikan untuk pemirsa. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita kesehatan yang sempurna, keberuntungan yang banyak, rezeki yang berlimpah, dan kebahagiaan dunia akhirat. Salam dari kami, Klinik Pengobatan Sinseling. Terima kasih ya Pak, menyembuhkan saya ya Allah.